Halo guys, kembali lagi di IC Channel 22. Bagi kalian penggemar sepak bola yang sekarang sudah menjadi bapak-bapak, khususnya para Milanisti, pasti rindu masa keemasan AC Milan. Di masa lalu, Rossoneri adalah salah satu klub tersukses di Eropa dengan raihan 7 gelar Liga Champions. Milan berada di urutan kedua setelah Real Madrid sebagai kolektor gelar juara Liga Champions terbanyak. Masa keemasan AC Milan terbagi dalam dua periode, yaitu periode 1 antara tahun 1980 sampai 1990-an dan periode 2 tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Pada periode 1980 hingga 1990-an, AC Milan bisa dibilang sebagai tim terbaik di dunia. Bahkan, Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA telah mengumumkan tim terbaik sepanjang masa berdasarkan penilaian mereka terhadap prestasi pemain dan pengaruh tim tersebut pada persepakbolaan dunia. Bukan Real Madrid, bukan Barcelona, bukan juga Manchester United, melainkan UEFA menjatuhkan pilihan pada skuad AC Milan di tahun 1980 hingga 1990-an. AC Milan di periode tersebut adalah sebuah klub yang mampu mengubah wajah persepakbolaan dunia di era 90-an dan membawa era sepak bola baru pada zaman modern berdasarkan pandangan UEFA. Saat itu, Milan diperkuat beberapa nama-nama besar seperti Marco van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi, Paolo Maldini, Carlo Ancelotti, dan Roberto Donadoni. Rossoneri yang saat itu di bawah asuhan Arrigo Sacchi membawa perubahan besar pada tim dan melahirkan beberapa prestasi untuk AC Milan. Tercatat, berbagai prestasi prestisius pernah diraih AC Milan pada eranya itu, seperti 1 gelar Liga Italia, 1 piala Super Italia, 2 piala Eropa atau sekarang disebut dengan Liga Champions, 2 piala Super Eropa, dan 2 piala Interkontinental. Arrigo Sacchi menerapkan formasi yang terbilang unik pada saat itu, yakni 4-4-2, dan sekarang formasi tersebut menjadi formasi yang umum digunakan oleh sebagian besar tim sepak bola di seluruh dunia. Formasi tersebut menggunakan sistem zona marking, membuat jarak antar pemain tidak begitu jauh, sehingga tercipta permainan yang sangat efektif tanpa perlu memegang penuh kendali permainan. Hal tersebut yang membuat Marco van Basten dan kawan-kawan bisa tetap melakukan koordinasi dan saling mengerti satu sama lain. Memasuki akhir tahun 90-an, AC Milan mulai menaruh kepercayaan kepada pemain-pemain asli Italia dan pemain-pemain muda. Hampir sebagian besar skuad AC Milan diisi oleh pemain-pemain asli Italia dan hanya ada beberapa pemain asing. Alessandro Costacurta dan Paolo Maldini merupakan contoh pemain akademi asli dari Italia yang diorbitkan oleh Sacchi musim tersebut bersama Rossoneri. Masuk ke periode tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, Milan terbilang cukup sukses meregenerasi skuadnya. Di periode ini, Rossoneri sudah diperkuat pemain-pemain muda hebat yang sebagian besar diisi oleh pemain asli Italia. Sederetan nama-nama pemain top menghiasi semua lini AC Milan kala itu. Mulai dari bawah Mister Gawang didapu oleh Nelson Dida, lini belakang Marcus Cafu, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, dan Alessandro Costacurta. Tugas di lini tengah diemban oleh Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, dan juga Riccardo Kakà. Sementara lini serang diisi oleh Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, serta Hernan Crespo. Meski demikian, dalam periode tersebut, AC Milan bisa dikatakan gagal dalam mematahkan dominasi Juventus dan Inter Milan yang selama beberapa musim selalu tampil sebagai kampion Serie A. Milan sebenarnya mampu meraih gelar Scudetto 2 kali, yaitu di musim 2003-2004 dan 2005-2006. Meskipun Scudetto terakhir musim 2005-2006 adalah hibah dari Juventus yang terlempar ke Serie B akibat skandal Calciopoli pada tahun itu. Walaupun gagal di kancah domestik, AC Milan yang kala itu sudah dinakodai oleh mantan pemainnya sendiri yaitu Carlo Ancelotti, sukses memetik hasil menggembirakan di level Eropa. Dalam kurun waktu 10 tahun, Il Diavolo Rosso mengoleksi 2 gelar Liga Champions
yakni pada musim 2002-2003 dan 2006-2007, yang membuat Milan tampil sebagai pengumpul trofi Liga Champions terbanyak kedua setelah Real Madrid dengan koleksi 7 trofi. Seiring berjalannya waktu, generasi emas AC Milan tersebut mulai menua dan Rossoneri terlambat melakukan regenerasi. Mulai tahun itu hingga tahun 2015, AC Milan masih dihuni oleh sebagian gerbong-gerbong tua, yang akhirnya membuat AC Milan secara perlahan mulai meredup nama dan prestasinya. Pernah mereka mencoba bangkit dengan merekrut pemain-pemain hebat seperti Ibrahimovic dan Olivier Giroud, yang sukses menghadirkan trofi Scudetto di musim 2021 dan 2022. Namun kini, AC Milan mulai tak berdaya lagi di Serie A menghadapi gempuran-gempuran para rival seperti Inter Milan, Juventus, dan juga Napoli. Semoga AC Milan segera bangkit dan kembali seperti masa keemasannya dulu. Nah, itu dia guys, sedikit ulasan yang mungkin bisa mengobati kalian para bapak-bapak yang rindu akan AC Milan yang dulu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya Yudi dari IC Channel 22 pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.